Sahabat intelligence, tidak ada satupun orang yang ingin hidupnya susah. Kecuali mungkin penganut faham ajaran tertentu yang berbeda dari orang kebanyakan. Sayangnya, tidak setiap orang pula bisa dengan mudah memiliki kemandirian finansial. Banyak yang hanya bisa berkemauan untuk hidup berkecukupan, namun tidak memiliki kemampuan. Lebih tragis lagi, ketidakmampuan itu bukan hanya substansi, melainkan keliru mengartikan makna kemandirian finansial. Sebagian besar orang beranggapan bahwa kemandirian finansial adalah kondisi tidak memiliki ketergantungan lagi dengan uang. Ingin membeli apapun bisa, uang tidak perlu lagi dicari. Bukan saja karena uang yang dimiliki sangat banyak, juga karena sudah dalam keadaan mampu menciptakan uang atau money create money. Benar, ini adalah situasi ideal. Situasi paling puncak dari makna kemandirian finansial. Tetapi, untuk mencapai puncak tersebut, ada anak tangga yang mesti didaki. Ringkasnya, kemandirian finansial sebenarnya memiliki tahapan. Dan tahapan tersebut mesti dilewati untuk bisa mencapai puncak kemandirian. Tahapan pertama menuju kemandirian finansial ada pada diri sendiri. Artinya, apakah diri Anda mampu memandirikan logika di atas perasaan? Keinginan untuk bersikap konsumtif, keinginan untuk berinvestasi dengan harapan untung besar tanpa memikirkan resikonya, keinginan untuk berbelanja tanpa melihat kemampuan finansial yang dimiliki, dan lain sebagainya. Konkretnya, jika belum bisa memandirikan logika dari pengaruh perasaan, akan sangat sulit untuk bisa mandiri secara finansial. Jadi, anak tangga pertama menuju kemandirian finansial tidak lain adalah membebaskan diri dari keinginan-keinginan yang bersumber dari pengaruh perasaan dan juga pengaruh orang lain ataupun lingkungan. Contoh paling sederhana adalah jika Anda bermain saham dan atau membeli berbagai produk investasi lainnya, kalau keputusan Anda semata-mata didorong oleh rayuan sales, maka Anda sebenarnya belum mampu melewati anak tangga yang pertama sekalipun dari tahapan kemandirian finansial. Tahapan kedua menuju kemandirian finansial adalah melepaskan diri dari ketergantungan finansial pada tahap yang paling mendasar. Artinya, Anda sudah memiliki penghasilan, baik itu bersumber dari gaji, jika Anda seorang karyawan, atau pendapatan yang diperoleh sebagai pengusaha maupun profesional. Namun, penghasilan tersebut bisa disebut sebagai anak tangga kedua dari kemandirian finansial jika nilainya sudah lebih besar dari kebutuhan pengeluaran Anda yang paling basic, yakni sandang, papan, dan pangan. Tetapi jika Anda masih terjebak pada berbagai hutang yang tidak jelas, termasuk penggunaan kartu kredit yang terus-menerus menimbulkan defisit dalam hitungan cash flow Anda, maka Anda belum bisa melewati tahap kedua, kemandirian finansial. Oleh karena itu, tugas Anda adalah bebaskan diri Anda dulu dari semua jerat hutang dan ketergantungan terhadap pihak lain, di luar penghasilan resmi Anda. Tahapan ketiga adalah kemampuan untuk membuat perencanaan keuangan yang kemudian dijalankan secara disiplin dan konsisten. Umpamakan Anda sudah tidak mudah lagi dipengaruhi perasaan dan ataupun pihak lain dalam tindakan-tindakan finansial Anda. Semua itu belum berarti apa-apa jika Anda tidak tahu kemana Anda hendak menuju. Kemandirian finansial adalah tujuan sekaligus hasil dari kemampuan Anda mendaki. Karena berupa tujuan, tentunya tujuan tersebut mesti jelas arahnya. Dengan kata lain, Anda mesti tahu sejak dini kemandirian finansial seperti apa yang Anda ingin raih. Sebutlah, kemandirian finansial yang diinginkan adalah ketika Anda memasuki usia pensiun, apakah berdasar kelaziman yakni di usia 55 tahun, atau Anda ingin lebih cepat dan atau malah ingin lebih lambat, semua terserah Anda. Pengertian usia pensiun di sini adalah ketika Anda sudah tidak perlu lagi memikirkan soal uang. Bukan berarti Anda tidak perlu bekerja atau melakukan kegiatan lain yang Anda sukai. Silakan saja jika Anda masih ingin bekerja dan atau melakukan kegiatan sosial atau apapun. Tetapi yang terpenting adalah bahwa motif Anda tidak lagi soal uang, melainkan lebih kepada kesenangan. Sesuatu yang membuat Anda tetap merasa hidup atau ingin lebih menikmati hidup. Selamat mencoba.